Hai teman-teman dimanapun berada, saat ini saya sedang di Bogor Valley Hotel. Eh, Cerita soal kawasan hutan gak pernah ada habisnya sampai hari ini minimal, gitu ya. Dan seperti apa sih sesungguhnya persoalan kawasan hutan itu? Kami mencoba eh, menghimpun pendapat dari para pakar, baik itu pakar hukum kehutanan dan juga eh, mereka yang berkecimpung di bidang pertanahan. Nah, malam ini saya sudah bersama Profesor Budi Mulyanto. Tahun 2016 beliau pensiun dari jabatan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah di Kementerian ATR BPN, dan setelah itu kembali beliau ke kampus IPB University menjadi guru besar ilmu tanah. Namun sekalian juga menjadi rektor Universitas Nusa Bangsa. Nah, gimana sesungguhnya, Prof, persoalan penguasaan tanah di negara kita ini? Penguasaan tanah, pemilikan tanah di negeri ini itu sejarahnya panjang. Dan penguasaan itulah yang membawa kita menjadi bangsa Indonesia dari beragam-ragam ini menjadi satu. Itu ya. Jadi hubungan antara tanah dan manusia atau kelompok manusia atau masyarakat itu ya sejak bumi ini ada. Tapi kan ini persoalannya kan persoalan pengembangan peradaban kan? Iya. Nah, jadi interaksi antara masyarakat dengan tanah ini ya sejak manusia waktu itu ada di dalam hutan dan kemudian melakukan satu proses ya interaksi dengan tanahnya, dengan tanamannya, dengan binatangnya. Kemudian ada peradaban yang kita sebut sebagai berburu meramu. Gitu kan. Setelah berburu meramu, pertanian dulu adalah perdagangan berpindah kan. Dan pada saat ada proses interaksi dengan tanah, pada saat ada perdagangan berpindah ini sudah ada hubungan tanah dengan masyarakat itu atau dengan orang atau dengan keluarga, ya kan? Saya kira di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Riau, di Jambi, itu masih kita bisa lihat masyarakat punya hubungan fisik, sosial, emosi, ya, respect berbagai macam dengan tanah itu, ya. Dan itulah mulai ada yang kita sebut sebagai penguasaan tanah, dan kemudian berkembang menjadi pemilikan tanah, begitu. Nah, setelah itu menetap, membuat masyarakat, membuat sistem pertanian begitu, ya kan? Jadilah ladang, ya kan? Pengembalaan, kemudian sawah dan seterusnya. Ada kampung, kan begitu ya? Ada kampung. Pada saat membuat kampung, membuat ladang, itu sudah ada hubungan penguasaan pemilikan itu. Jadi jauh-jauh sebelum Indonesia ini merdeka, hubungan antara orang dengan tanahnya itu sudah ada. Ya, ada kerajaan-kerajaan, ya kan? Hubungan itu ada. Dan kadang-kadang malah ada legalitas dari kerajaan itu. Misalnya kerajaan Melayu, atau di lokal tempat tertentu kerajaan, misalnya ada di Pelalawan, ada di Siak, dan jadi legalitas semacam itu, ya, terus berkembang. Kemudian ada orang Barat datang, ya kan? Orang Barat datang membuat kegiatan, membuat kebun-kebun, membangun kebun-kebun, bekerja sama dengan masyarakat Indonesia. Timbullah hak
lagi yang tadi relasinya dengan masyarakat Barat ini, begitu, yang notabene-nya akhirnya kita sebut sebagai penjajah. Ya. Gitu. Maka ada Hangkiu, dulu namanya bukan Hangkiu, Erpah, ada Erpah, ada Opstal, ada berbagai macam jenis-jenis hak yang diterbitkan oleh Belanda. Belanda bangsa ya. Kemudian Indonesia merdeka. Setelah merdeka, ragam sistem hak ini harus dijadikan satu. Harus ada unifikasi hukum yang berhubungan dengan sumber daya alam. Waktu itu sudah dikenal kawasan hutan. Belum ada. Kawasan hutan itu lahir setelah Orde Baru. Oke. Jadi waktu itu merdeka kan 17 Agustus 45, ya. Founding fathers kita, orang-orang hebat seperti Profesor Muhammad Yamin, Soekarno, Hatta, dan seterusnya, ya, menyusun apa yang disebut dengan, setelah Undang-Undang Dasar 45, undang-undang yang menyusun hubungan hukum antara sumber daya alam dengan orang atau kelompok orang, itu adalah Undang-Undang Nomor 5/60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Ingat, Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Jadi artinya apa? Undang-Undang 560 itu memuat peraturan dasar secara keseluruhan. Bahasa sekarang kelihatannya ya omnibus law. Jadi omnibus law, hubungan hukum antara orang atau masyarakat terhadap sumber daya alam ini, omnibus law-nya adalah Undang-Undang 560. Itu jadi umum, jadi nggak sektoral. Begitu. Nah, inilah yang terpenting, bahwa negara menguasai atas tanah itu. Selanjutnya, negara mengatur hubungan hukum orang atau kelompok orang atau lembaga lah, sebut aja kayak gitu, dan perbuatan hukum yang bisa dilakukan oleh kelompok orang terhadap sumber daya alam, terhadap tanah namanya. Di situ diatur semua. Diatur. Aturan hubungan hukum kaitannya dengan penguasaan dan penggunaan pemanfaatan itu ada di Undang-Undang Pokok Agraria ini, Undang-Undang 560. Begitu. Iya. Nah, kemudian coba bayangin ya, merdeka tahun 45. Undang-Undang 560 lahir tahun 60. Berapa tahun itu? 15 tahun. 15 tahun. Luar biasa. Jadi nenek moyang kita ini hebat dan kita harus hargai itu. Dan produk hukum itu yang harusnya menjadi acuan dasar pada saat kita menentukan tadi penguasaan pemilikan masyarakat terhadap tanah. Begitu. Nah, kemudian tahun 65 ada ada G13 PKI. Nah, setelah itu 67 ada pemerintahan Orde Baru. Setelah pemerintahan Orde Baru inilah muncul undang-undang yang pertama disebut undang-undang, nomornya saya lupa, nomor 1 kalau nggak salah, mengenai penanaman modal, investasi. Dan kemudian muncul undang-undang sektor. Ada undang perkebunan, ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang pertambangan dan seterusnya. Oh, itu sudah sektor semua. Sektor. Ya. Dan sektor-sektor inilah yang kemudian saya tidak tahu konstruksinya kayak apa, antar sektor ini tidak terhubung dengan baik. Tapi termasuk dengan undang-undang yang sudah lahir sebelum undang-undang sektor itu. Itu termasuk undang-undang seperti pokok agraria tadi. Undang-undang kehutanan dengan undang-undang pokok agraria. Undang-undang kehutanan
Sekarang kan nomor 4199 kan? Tapi awal lahirnya bukan itu. 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ya, tentang pokok-pokok kehutanan. Peraturan Dasar Pokok-pokok Kehutanan. Persis Undang-Undang 560 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Apa maksudnya? Begitu. Gitu loh. Nah, jadi ini a big problem, dan pada saat itu kemudian dilaksanakannya sekitar tahun setelah 67 kan presiden baru, Ya. Kemudian 70 seterusnya. Tahun 70 ya. Nah, itu kan ada yang kita sebut dengan peta tata guna hutan kesepakatan TGHK. Guna hutan, apa artinya? Use, penggunaan, bukan tenurial, bukan pemilikan, penguasaan, gitu loh. Nah, jadi pemahaman ini penting. Sekarang ini kan seakan-akan kalau sudah kawasan hutan itu adalah pemilikan. Pemahamannya tidak begitu. Kenapa? Guna. Hutan itu kan guna. Begitu loh. Bukan pemilikan. Yang memiliki tanahnya, ya, tadi ada 2. Masyarakat, dan yang belum dikuasai masyarakat adalah tanah negara. Tanah yang belum dilekati hak adalah tanah negara. Begitu. Nah, jadi pemahaman ini yang saya kira penting. Jadi tanah negara itu ada? Tanah negara itu ada. Kalau belum dipakai atau nggak dipakai, itu tanah yang dikuasai oleh negara. Karena memang strukturnya negara gitu ya? Ya, begitu. Penggunaannya kan diatur oleh negara. Semuanya diatur. Penggunaan penguasaannya, pemilikannya diatur oleh negara. Tadi kan Undang-Undang Pokok Agraria tadi. Pasal 2 ayat 2. Tapi tanah negara bukan berarti milik negara. Tanah negara, tanah dikuasai oleh negara. Kan Undang-Undang Pokok Agraria menyebut negara menguasai. Begitu. Akan menjadi milik, ya, setelah itu diadministrasikan oleh lembaga yang ditugasi mengadministrasikan. Dalam hal ini adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional. Begitu. Jadi hal-hal semacam ini menurut saya sih perlu kita pahami, ya. Dan kita berharap juga masyarakat kalau punya tanah ya segera didaftarkan supaya tidak menjadi masalah. Begitu. Ya. Dan yang terpenting lagi, sejarah hubungan yang saya ceritakan di awal itu sebenarnya mengandung apa yang kita sebut dengan penguasaan. Dan penguasaan itu, ya, ada yang secara resmi dapat legalitas dari misal desa, ya kan? Desa kan lembaga pemerintah kan? Iya. Ya kan? Kemudian ada juga legalitas dari lembaga sebelum NKRI ada. Itu bisa dipakai sebagai dasar mengenai pemilikan hak atas tanah, dasar sebagai alas hak atas tanah. Begitu. Gitu. Jadi hal semacam ini perlu kita pahami dengan baik, dan masyarakat juga tadi memahami itu. Yang terpenting juga bahwa pengakuan dan segala itu ada PP-nya, ada peraturan pemerintahnya, karena dalam pengadministrasian itu harus dilakukan berdasarkan peraturan perundangan. Ya, berdasarkan Undang-Undang 560 akan turun peraturan pemerintah atau bahkan undang-undang baru bisa begitu, ya. Undang-undang spesifik, ya, yang belum diatur sebagai dasar untuk pemberian hak atas tanah atau legalisasi hak atas tanah. Begitu.
Oke. Ya, jadi itu penting, itu penting banget. Sejarah ini menjadi perlu dipahami oleh semua pihak, termasuk kalau tadi soal kawasan hutan ya, nggak bisa serta merta peta yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan dianggap sebagai legalitas yang paling benar, karena harus dicek mengikuti undang-undang atau tidak. Gitu. Kajian kami bahwa undang-undang kehutanan yang telah diperbaharui dari 567 menjadi 4199 itu luar biasa, sangat menghargai hak-hak atas tanah masyarakat. Namun sayangnya peta yang sekarang ada, peta penetapan atau nggak tahu peta kawasan hutan, itu sepertinya tidak sesuai dengan menaati atau tidak melaksanakan ya, peta kawasan hutan itu bukan hasil pelaksanaan yang baik atas pasal-pasal yang ada di undang-undang. Di undang-undang 41 ya. Itu. Karena undang-undang 41 itu kajian saya ada banyak pasal yang menghargai hak-hak atas tanah masyarakat. Begitu. Ya, karena pandangan saya sejak pasal 13 ya, hak-hak masyarakat ini sudah dihargai dengan cara perlu inventarisasi. Coba dicek di pasal itu. Ya. Inventarisasi atas apa? Atas penguasaan masyarakat. Ya. Dan ya, bahkan di PP 3370 itu juga sudah diatur. Nah, iya, akhirnya kan itu turunannya kan. Enggak, di tahun 70. Iya. Turunan dari Undang-Undang 567. Oh iya. Itu sudah diatur. Tuh, artinya luar biasa kan? Undang-undangnya keren. Tapi pelaksanaannya cuman pelaksanaannya, dan pelaksanaan itu yang pelaksanaan sekarang itu ada pengakuan dari seorang dirjen. Dirjen Planologi. Waktu ada pertemuan di KPK, tahunnya saya tidak hafal, bahwa memang batas luar itu dibuat temu gelang, sementara yang di dalamnya yang sudah mendapat penguasaan itu disebut bukan kawasan hutan. Dia sebut kalau ada desa, ada kebun masyarakat dan seterusnya. Ya, di sini ada perumahan, di sini ada fasum, fasos, kemudian di sini ada sawit misalnya. Nah, ini tidak termasuk di dalam tata batas ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan dana kita melakukan yang namanya prioritasisasi. Jadi yang kita tetapkan dulu, yang kita lakukan penataan batasnya adalah batas luarnya dulu. Batas luarnya dulu kita tetapkan, baru dalamnya yaitu yang dilakukan dengan penataan kawasan hutan. Peta yang ada itu harusnya didetailkan, tanah-tanah yang sudah dikuasai masyarakat dikeluarkan dari kawasan hutan yang sekarang. Karena memang sebenarnya itu bukan kawasan hutan. Sejak kapan, Prof, dengan katakanlah kalau kajian kan berarti Prof tidak sendiri. Ya. Tapi ada banyak teman lah gitu ya. Sejak kapan itu kelihatan melenceng dari, katakanlah tadi kan kita bicara Undang-Undang 41. Iya. Ya. Ada rentetan pasal-pasal yang harus dijalankan, mulai dari identifikasi, verifikasi segala macam, dan bahkan kemudian melakukan penataan batas dengan memanggil para pihak yang berpotensi berbatasan. Sejak saya bekerja di ATR BPN, kan ini banyak urusan dengan tanah-tanah masyarakat. Ya, antara lain misalnya HGU. Gitu loh. Belum ada kawasan hutan, sudah ada HGU, tiba-tiba HGU masuk di dalam kawasan. Itu jadi lucu. Karena ya hukumnya tadi pasal 13 harus diinventarisir. Harus diinventarisir dulu. Dan tadi Ajas bilang sebenarnya sejak tahun 70 itu juga dihargai. Dan bahkan setelah keluar peraturan Direktur Jenderal Kehutanan 85 tahun 74 tentang penataan hutan,
sudah diatur semua. Itu semua diatur. Jadi artinya ada semacam pengabaian nomor satu, or hari ini tidak dipahami sebenarnya tanah-tanah yang sekarang ada masyarakatnya, ya sekarang dilihat ada masyarakatnya, sementara petanya kawasan hutan itu dianggap masyarakat melanggar. Itu kan sangat naif. Seharusnya enggak. Seharusnya peta yang ada sekarang didetailkan. Karena peta kawasan hutan itu kan skalanya kecil banget itu. 1:500.000, 1:250.000. Mestinya? Ya mestinya kalau udah kayak gitu 1:50.000, 1:25.000. Iya. Di mana bidang-bidang tanah masyarakat semakin kecil bidangnya, semakin detail, semakin skala besar yang harus dipakai. Begitu. Nah, ini kan enggak. Pada saat sekarang ini dengan skala yang sangat kasar. Sebut sudah 1:50. Tapi tetap pada saat ada masyarakat, ya masyarakat harus diajak serta. Karena apa? Batas itu, ya batas itu adalah hasil proses kesepakatan dari pihak-pihak yang berbatas. Tidak bisa batas itu ditentukan sendiri. Pak, ini kan negara. Negara juga menghargai hak. Nah, masyarakat. Kan muncul pendapat. Gitu loh. Kan undang-undangnya jelas. Iya. Muncul Ya kan? pendapat begini. Iya. Bahwa ketika misalnya satu hamparan itu ditunjuk, katakanlah menjadi kawasan hutan. Nah, ditunjuk kan berarti sudah ada petanya. Lalu katakanlah SK-nya ada. Terus masyarakat masuk ke sana. Kan itu. Nah, ini sudah dianggap melanggar. Ini gimana? Begini loh, begini.